perlu saya akui bahwa P2B itu aplikasi atau perusahaan yang ya cukup hebat lah. Hai, baik lagi dengan saya di sini Wahdi Wahab, channel yang selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update informasi terbaru lainnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas P2B lagi. Dan yang akan kita bahas adalah beberapa kejanggalan yang ada di P2B. Ada 10 kejanggalan yang saya temukan di aplikasi P2B ini. Kenapa saya tahu ada 10 kejanggalan pada aplikasi P2B ini? Karena saya sendiri adalah pengguna P2B. Mungkin kejanggalan-kejanggalan ini dirasakan oleh hampir semua member yang ada di P2B. Namun, ada yang berpikir kritis dan mereka menemukan kejanggalan tersebut. Ada juga mungkin yang menutup mata, biarinlah, yang penting saya menghasilkan uang dari P2B. Nah, kalimat yang penting menghasilkan itu sangat bahaya. Karena kalau mikirnya udah yang penting menghasilkan, itu bisa-bisa berbahaya baik diri sendiri, bahkan bisa berbahaya bagi orang lain. Oke, kita langsung saja. Kejanggalan pertama adalah ubah hiburan menjadi penghasilan. Ini adalah kayak semacam slogan untuk menarik member baru agar tertarik gabung di P2B. Ubah hiburan menjadi penghasilan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di P2B itu tidak ada hiburan. Ada sih sebenarnya informasi-informasi yang cukup informatif. Hanya saja itu adalah comotan dari YouTube. Tapi kan yang sebenarnya kita cari adalah video dengan label ADS-nya. Yang dimana apabila ada video dengan label ADS-nya itu adalah video yang bisa menghasilkan view point buat para member yang menontonnya. Dan itu pun bukan video, kebanyakan rata-rata gambar atau banner iklan yang durasinya sekitar 5 detik. Dan iklannya pun tidak cukup familiar. Bahkan ada iklan seperti ini, iklan akun YouTube dengan nama Nana Sukatma. Pas saya cari di YouTube namanya nggak ada. Oh, namanya sudah berubah menjadi Niko. Ada sih, tapi ya berarti orang itu hebat lah bisa beriklan di P2B. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang digembar-gemborkan para leader katakanlah para member P2B yang mengatakan bahwa P2B itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti KFC, McD, Unilever, dan lain sebagainya. Ya mungkin dia juga orang besar bisa mengiklankan akun YouTube-nya di P2B. Cuman ada sedikit kejanggalan aja, kenapa kok perusahaan-perusahaan besar kok nggak ada yang beriklan di P2B sekarang? Apa karena ada statement KFC yang menyatakan bahwa dia tidak pernah beriklan di aplikasi video sharing, meskipun tidak menyatakan bahwa video sharing itu adalah P2B, tapi banyak yang menyangka bahwa konotasinya ke aplikasi P2B. Dan iklan KFC pun sekarang sudah nggak ada di P2B. Nah, dari sini aja P2B udah kelihatan sangat janggal sekali gitu. Tapi itu banyak member yang nggak menghiraukan itu, udahlah yang penting mah dapat viewpoint setiap melihat iklan di P2B. Kejanggalan menurut saya yang kedua yaitu adalah satu viewpoint dihargai dengan $1. Ini sih nggak terlalu banyak dipermasalahkan sebenarnya, cuman pernah nggak kita bertanya kok bisa satu viewpoint dihargai dengan $1? Terus hal apa yang mendasari satu viewpoint itu dihargai $1? Dan atas kesepakatan siapa? Apakah teman-teman member P2B pernah menanyakan hal itu? Ya minimal ke diri sendiri lah. Kalau kalian pernah dengar istilah pasar modal, ada yang namanya saham. Tiap satu lembar saham itu setiap perusahaan beda-beda harganya. Dan harga perdana yang ditawarkan setiap satu lembar saham itu berdasarkan kesepakatan antara emiten
atau perusahaan penerbit, katakanlah Telkom atau Bank BRI atau Bank BCA, dengan underwriter atau penjamin emisi, atau bisa dibilang sekuritas, atau biasa dibilang bank sekuritas. Atas kesepakatan keduanya, maka terbentuklah harga per lembar sahamnya itu berapa. Dan ini juga ada hitung-hitungannya, nggak ujung-ujung satu lembar saham 1000 apa berapa, enggak, ada hitung-hitungannya. Ada hal yang mendasari mengapa harga itu terbentuk. Nah, kalau di Viewpoint, kok bisa tiba-tiba satu Viewpoint dihargai dengan $1? Kalau member Pitub sih senang-senang aja sebenarnya. Dan sebenarnya Pitub sendiri bisa loh menghargai satu Viewpoint itu dihargai dengan $10. Bahkan $100 bisa. Toh Pitub itu tidak membayar membernya, ya kan? Viewpoint kan ditransaksikan antar member, bukan dari member ke perusahaan. Nah, itu juga menjadi kejanggalan bagi kita. Kenapa harus ngejualnya ke sesama member, enggak ke Pitubnya langsung, ya kan? Beda dengan aplikasi-aplikasi lain yang ketika kita mendapat reward tuh dari aplikasinya, kita dapat uangnya itu dari aplikasi, bukan dari member. Taruhlah Cashgin atau Buzzsbrick kayak gitu kan. Bisa langsung masuk ke dana dalam bentuk uang. Oke, kejanggalan yang ketiga, nonton iklan dibayar. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Pitub tidak membayar kita. Yang membayar kita adalah member dengan cara membeli Viewpoint yang kita jual. Nah, Viewpoint itu dijual belikan antar member di satu fasilitas yang Pitub sediakan, yaitu exchange counter di website terpisah lah. Ada linknya. Sekilas di sini seperti nggak ada masalah. Penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan bahwa satu Viewpoint sama dengan $1. Misalkan penjual menjual Viewpointnya sebanyak 10 Viewpoint kepada penjual dengan harga 14.200 kali 10, 142.000. Dan pembeli juga sepakat dengan harga tersebut. Jadi ya sekilas sih nggak ada masalah. Nah, transaksi jual beli ini terjadi karena si penjual ingin mencairkan uangnya yang awalnya dalam bentuk Viewpoint menjadi rupiah, menjadi uang, dan si pembeli ingin membeli Viewpoint dengan tujuan untuk menaikkan level keanggotaannya, ya supaya pendapatan misi hariannya itu lebih besar lagi, seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, sadar nggak sih kalau kita tuh sebenarnya kayak semacam dikerjain tuh sama Pitub dengan cara seperti itu? Ibaratnya gini lah, katakanlah Pitub adalah sebuah perusahaan di mana tempat Anda bekerja. Anda bekerja di perusahaan tersebut dengan sistem no work, no pay. Jadi kalau misalkan Anda kerja, ya dibayar. Kalau Anda nggak kerja, ya nggak dibayar. Anda dituntut misalkan kerja 10 jam per hari dengan bayaran 1 bungkus permen. Dan kalau misalkan kurang dari 10 jam, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di perusahaan ini Anda dibayar harian dan bukan dibayar dengan uang, tapi dengan 1 bungkus permen. Untuk merubah bungkus permen tadi menjadi uang, Anda perlu menjualnya ke sesama karyawan, bukan menjual ke perusahaan. Itu artinya Anda bekerja di perusahaan tempat Anda bekerja tanpa dibayar, hanya dibayar bungkus permen, dan jika pengen diuangkan harus menjualnya ke sesama karyawan. Nah, selanjutnya Anda pengen naik gaji. Dimana kalau Anda pengen naik gaji, Anda dituntut untuk naik jabatan. Misalkan jadi supervisor. Dimana misalkan gaji supervisor itu 10 bungkus permen lah per harinya. Tapi untuk menjadi supervisor, Anda harus menukarkan 40 bungkus permen ke perusahaan. Jadi ada 2 opsi untuk mendapatkan 40 bungkus permen itu. Anda bekerja 40 hari di perusahaan, atau dengan cara cepat Anda membeli bungkus-bungkus permen dari teman-teman Anda untuk ditukarkan ke perusahaan, baru Anda bisa naik jabatan menjadi supervisor.
Selanjutnya Anda pengen naik gaji lagi. Dan perusahaan menuntut Anda untuk naik jabatan lagi. Menjadi manajer, dimana kalau manajer itu gajinya 100 bungkus permen per hari. Tapi dengan syarat Anda harus menukarkan 400 bungkus permen ke perusahaan. Opsinya sama. Anda bekerja 40 hari lagi untuk perusahaan, atau Anda membeli bungkus permen tadi ke teman-teman Anda. Begitupun seterusnya sampai menjadi direktur sebagai puncak karir di perusahaan Anda misalkan. Dan itu semua nggak gratis, entah itu Anda bayar dengan uang atau Anda bayar dengan waktu Anda. Nah, setelah Anda mendapatkan puncak karir sebagai direktur, otomatis pendapatan bungkus-bungkus permen Anda semakin banyak. Dan Anda hanya bisa menjual bungkus-bungkus permen tadi ketika banyak karyawan-karyawan baru yang mau menaikkan level jabatannya, level keanggotaannya di perusahaan Anda. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada karyawan baru, Anda sudah tidak merekrut karyawan baru, dan semua karyawan di perusahaan Anda sudah mencapai level tertinggi pada karirnya, kepada siapa lagi Anda menjual bungkus-bungkus permen tadi? Setidaknya paling Anda meminta perusahaan untuk membeli bungkus-bungkus permen yang telah perusahaan berikan kepada kalian kan? Tapi kalau misalkan perusahaan tidak memenuhinya gimana? Otomatis semua karyawan resign. Dan perusahaan ya pasti bangkrut karena sudah kehilangan kepercayaan dari karyawan-karyawannya. Nah, di sini siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah member-member lama yang menghasilkan bungkus-bungkus permen yang banyak dan telah menjualnya ke karyawan-karyawan baru yang mau menaikkan level keanggotaannya atau level jabatannya. Dan siapa yang dirugikan? Yang dirugikan yaitu karyawan-karyawan baru yang belum sempat menjual bungkus-bungkus permen tadi. Dan dia juga bingung mau jual ke siapa, sementara dia adalah orang terakhir di perusahaannya. Terus perusahaannya gimana? Perusahaan nggak rugi sedikit pun karena perusahaan tidak membayar karyawan-karyawannya. Hanya menggaji dengan bungkus-bungkus permen yang dimana kalau pengen diuangkan itu harus ditukarkan sesama karyawan, bukan ditukarkan ke perusahaan. Nah, P2B itu ilustrasinya kurang lebih kalau menurut saya tuh seperti itu. Cuman perlu saya akui bahwa P2B itu aplikasi atau perusahaan yang ya cukup hebat lah. Cuman juga sedikit cerdik. Selebihnya kalian simpulkan sendiri aja. Kejanggalan berikutnya, kejanggalan keempat, voucher belanja. Nah, voucher belanja untuk apa? Ya tentunya untuk belanja. Belanja di mana? Untuk sekarang itu belum bisa dipergunakan karena itu masih pada fase 1, yaitu mengumpulkan database penonton aktif. Katanya kalau udah 9 juta baru bisa masuk ke fase kedua, yaitu fase e-commerce. Tapi ada yang bilang juga bahwa e-commerce P2B itu akan launching nanti Januari 2021. Ya, kita tunggu aja, mudah-mudahan apa yang direncanakan itu benar terjadi dan voucher belanja yang kalian dapat itu bisa dipergunakan dan tidak sia-sia. Jadi intinya kan belum ada kepastian dari P2 kapan fase-fase itu akan terjadi. Gitu. Kita informasinya hanya dari sebatas leader-leader kita atau di grup P2-nya sendiri. Kejanggalan yang kelima adalah jeda waktu tonton 10 menit. Kenapa harus ada jeda waktu tonton? Kalau misalkan nggak ada jeda waktu tonton, kita udah bisa menyelesaikan misi harian itu selama 2 menit, udah. Oke lah, ini katakanlah aturan perusahaan seperti itu. Dan sebenarnya nggak ada yang mempermasalahkan juga sih sebenarnya, tapi bagi saya agak janggal aja. Toh kalau misalkan nggak ada jeda kan kita bisa melakukannya selama 2 menit dan kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan tenang. Maksudnya tuh nggak lagi kerja, ingat P2, lagi kerja, ingat P2, seperti itu. Dan banyak juga loh yang kecolongan tidak bisa sampai melaksanakan misi hariannya keburu jam 12 malam. Karena mungkin saking sibuknya. Atau tidak menyempatkan.
Oke lah, itu nggak terlalu banyak yang mempermasalahkan juga sih sebenarnya, tapi agak janggal aja bagi saya. Kejanggalan berikutnya yaitu kalau misalkan Viewpoint nongkrong terus di exchange counter selama 7 hari, maka PeerTube akan membelinya. Informasi yang beredar sih seperti itu. Tapi selama ini belum ada bukti kalau misalkan penjual Viewpoint di exchange counter nggak laku dalam 7 hari terus PeerTube beli, itu belum ada bukti bahwa PeerTube membeli Viewpoint dari member. Kalau misalkan memang pernah ada, ya silahkan komentar di kolom komentar atau kirim buktinya ke saya untuk meyakinkan teman-teman semua dalam berbisnis di PeerTube. Nah, ini agak janggal juga, jadi kayak ada semacam pilihan, oke kalau nggak laku ya udah saya beli. Nggak ada kepastian, bagi saya tuh nggak ada kepastian. Begitu, jadi janggal banget. Kejanggalan selanjutnya yaitu jual beli di exchange counter. Kenapa saya agak janggal dengan ini? Kenapa jual beli Viewpoint harus di exchange counter? Dan itu pun di link terpisah, di web terpisah, bukan di aplikasi PeerTube-nya. Coba kalau misalkan kita bisa jual beli di aplikasi PeerTube-nya langsung. Kan PeerTube-nya kan bisa makin keren gitu. Nggak perlu harus buka-buka link lain. Dan menurut saya juga cukup ribet gitu. Jadi kalau bisa ya PeerTube mohonlah mempermudah para membernya untuk bertransaksi Viewpoint. Nah, ini yang paling penting adalah yang ke-8, legalitas. Nah, ini penting banget, terlebih di luaran sana banyak informasi-informasi atau berita-berita tentang PeerTube yang ya agak sedikit miring. Ilegal lah, bodong lah, penipuan lah, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kita tuh perlu bukti legalitas dari PeerTube itu sendiri. Terlebih PeerTube sekarang sudah terdaftar sebagai entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Coba deh tanyain ke OJK bahwa PeerTube itu sekarang terdaftar sebagai entitas yang ilegal atau investasi bodong. Dengan modus ya pendapatan 200 sampai berapa 70 juta per 40 hari seperti itulah. Anda bisa tanyain ke OJK lewat WhatsApp atau lewat email. Dan sampai sekarang itu belum dinormalisasi. Makanya itu yang janggalnya, dan nggak ada pemberitahuan apa-apa dari pihak PeerTube-nya. Dan dari Kominfo pun ada daftar sertifikat yang dari Kominfo tentang legalitas PeerTube. Tapi apakah itu masih berlaku? Karena Kominfo sendiri memblokir situs PeerTube-nya. Dan ketika saya cari di penyelenggara sistem elektronik di Kominfo bahwa PeerTube itu juga tidak terdaftar. Jadi ini janggal banget gitu tentang legalitas PeerTube. Jadi banyak member yang mempertanyakan hal ini. Mungkin dari pihak manajemen PeerTube, dari pihak PeerTube-nya sendirilah. Kalau dari leader-leader sih, ya kayak semacam udah tenang, kayak semacam ya gitu doang lah. Leader-leader juga sih banyak yang nggak paham soalnya. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu link daftar penyelenggara sistem elektronik di Kominfo, saya nanti dicantumkan di deskripsi. Itu janggal banget, mohon diperbaiki. Kalau misalkan memang sebagai entitas yang ilegal, tolong buktikan keabsahannya. Tolong disebarkan, diumumkan kepada member-membernya biar tidak resah gitu. Apakah PeerTube ini ilegal apa legal, kan nggak tahu. Ya bodo amat kalau misalkan orang yang mikirnya yang penting dapat duit dari PeerTube, yang penting dapat duit dari PeerTube. Ya kalau udah mikirnya kayak gitu sih, ya nggak tahu ya. Oke lah, selanjutnya kejanggalan yang ke-9. Manajemen PeerTube di mana? Kenapa kalau ada berita-berita miring tentang PeerTube yang berkuar-kuar itu membernya atau leader-leadernya lah? Sebenarnya kalau member-member PeerTube nggak mestilah membela PeerTube. Kalau toh terbukti ilegal ya ilegal gitu, ya udah terima aja istilahnya gitu. Toh banyak kok yang bermain gratis. Coba kalian siapa aja yang main gratis? Atau malah kebanyakan yang fast track karena pengen cepat-cepat mendapatkan income yang lebih gede. Ya kalau saran saya sih ya udah main gratis aja. Kalau memang terbukti main gratis itu bisa sukses ya udah main gratis aja, nggak masalah.
Jadi kalau misalkan PTUB ada sesuatu ke depannya itu kita nggak rugi-rugi banget, paling rugi waktu. Meskipun ya waktu lebih berharga daripada uang sebenarnya. Dan kejanggalan yang terakhir adalah kontak PTUB. Kontak PTUB itu menyangkut ya alamat resmi, alamat kantor, alamat web, email, kontak aduan atau nomor telepon dan lain sebagainya, supaya kalau misalkan ada apa-apa dengan PTUB, member bisa menuntut langsung ke perusahaan. Karena bisnis aplikasi ini bukan tanpa resiko loh, meskipun ya embel-embelnya aplikasi atau bisnis tanpa resiko. Bisnis yang bisa menjamin sukses kecuali Anda berhenti dan lain sebagainya, seperti itulah embel-embelnya. Tapi nggak ada bisnis tanpa resiko, nggak ada sesuatu pun tanpa resiko, pasti ada resikonya. Nah, untuk mengantisipasi resiko ini, kita tuh perlu kontak resmi atau informasi-informasi valid dari PTUB-nya sendiri, dari web resminya. Begitu, jadi ini sangat janggal sekali. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan PTUB, kita harus ngadu kemana? Ke upline, ke leader. Nggak bisa, banyak leader yang nggak paham. Saya jamin, banyak leader yang nggak paham. Dia ngerekrut terus masukin ke grupnya bukan punya dia nggak ngasih arahan, nggak ngasih ini, nggak ngasih itu. Banyak yang kayak gitu, main comot-comot orang aja. Tolong untuk pihak PTUB, tolong diperhatikan hal ini sangat penting banget. Nah, itu saja kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan. Itu kejanggalan bisa kurang, bisa lebih. Ya bisa saja terbantahkan, ya bisa saja ada kejanggalan-kejanggalan lain yang mungkin sebenarnya teman-teman sendiri alami saat menjalankan aplikasi PTUB ini. Kalau misalkan ada kejanggalan-kejanggalan lain, silahkan tulis di kolom komentar, kita bahas lagi. Dan kesimpulannya, dari saya, tetap selalu waspada dan hati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Risiko itu pasti ada dan nggak mungkin nggak ada. Apalagi return di PTUB itu cukup besar dan pasti risikonya itu juga sangat besar. Tetap perhatikan 2L, legal dan logis. Legalitasnya dan logisnya kayak gimana? Saya tidak mengajak atau melarang Anda untuk bermain di aplikasi PTUB. Keputusan saya kembalikan ke individu masing-masing. Keputusan di tangan Anda, keputusan investasi Anda yang memutuskan.